Kak Lisa Blackpink. Loh, kok Kak Lisa Blackpink sih? Kan member Blackpink ada yang namanya Lisa. Benar juga. Dan ada Kak Zahra Aulia nih. Panggilannya apa nih, Kak? Panggil aja Aulia. Ya, lebih singkat ya. Ya biar gampang. Nanti kalau Zahra Aulia kan jadi panjang. Iya. Lanjut. Nah, di sini kita mau ngobrolin apa, Kak? Nah, pada episode 1 kemarin kita itu belum bahas tentang podcast Ngopa ini. Nah, kita jelasin sekilas aja ya. Ngobrol apa adalah podcast ala-ala SMP Negeri 1 Sidoarjo dengan host para siswa dan siswi SMP Negeri 1 Sidoarjo. Nah, dan podcast ini adalah wadah kreativitas bagi siswa-siswi sini. Dilakukan pada jam ekstrakurikuler. Apa aja sih, Kak, yang diobrolin? Banyak dong, ada ngobrolin seputaran sekolah, pendidikan, berita yang viral, dan lainnya. Nah, Ngopa ini tayang juga ada di TikTok, YouTube, Facebook, dan media sosial lainnya. Nah, kalau kalian mau tahu, ada di deskripsi atau di bawah sini ya. Cek ya langsung. Kalian juga bisa kasih masukan dan saran di media sosial kita itu tadi. Lanjut, kita mau ngobrolin apa ya, Kak? Nah, tahu gak sih, Kak? Tepatnya tanggal 23 Juli 2022 ada hari spesial loh. Kira-kira 23 Juli itu hari apa sih? Hari Anak Nasional. Wah, aku baru tahu loh. Oh, Hari Anak Nasional. Kok bisa sih? Aku juga gak tahu nih, kita searching aja ya di Google. Ayo. Aku juga belum tahu bentar. soalnya. Nih, aku menemukannya nih. Nah, kenapa sih tanggal 23 Juli itu diperingati Hari Anak Nasional? Karena tanggal ini dipilih karena menyesuaikan tanggal ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada tanggal 23 Juli 1979 gitu, Kak. Oh, oke. Itu tadi penjelasannya tentang Hari Anak Nasional. Jadi Iya. kita ucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Halo. Cantik-cantik banget, guys. Dan kayaknya seru dan ramah-ramah banget. Enak diajak kita harus ngobrol seru. kayaknya. Iya. Nah, Nexus Besti nih belum kenal kan sama kakak-kakaknya. Silahkan, Kak, memperkenalkan diri. Oke, dari aku dulu ya. Iya. Hai, Nexus Besti. Kenalin, nama aku Kania Farogia Santoso. Aku dari Forum Anak Sukawati. Panggilannya apa nih, Kak? Bisa panggil Kania ya. Oh, Kak Kania ya. Oke, halo Sobat Texas. Jadi nama aku Sasa Widya, bisa dipanggil Sasa. Iya, Kak Sasa. Keren ya nama-namanya. Lanjut nih, Kak. Kita mau bahas apa nih? Oke teman-teman, jadi kita mau membahas tentang dua topik. Yang pertama, Hari Anak Nasional dan tema Sekolah Ramah Anak. Nah, kita langsung aja ya masuk yang topik yang pertama. Nah, aku ada pertanyaan nih buat Kak Sasa. Tuh, penting gak sih memperingati Hari Anak itu? Penting dong, kita sebagai anak Indonesia harus mengetahui dan memperingati Hari Anak Nasional. Iya. Nah, selain itu juga di Hari Anak Nasional ini kita diapresiasi serta kita bisa mengekspresikan diri kita nih. Kak, bagaimana sih kita sebagai anak Indonesia memperingatinya? Aduh, kalau itu kita bisa memperingatinya secara online maupun offline nih. Kalau yang online kita bisa berkampanye melalui sosial media ataupun kita bisa buat podcast kayak gini. Iya, bener juga. Iya, di Hari Anak Nasional itu banyak banget akun-akun dari kementerian yang memposting tentang pesan-pesan Hari Anak Nasional yang harusnya kita tuh melihat dan bisa mencerna pesan-pesan tersebut. Contohnya siapa Contohnya nih, Kak? contohnya. Contohnya ada di Instagramnya Ayah Ganjar dan juga Kemen PPPA. Itu ada pesan-pesan penting buat kita loh, buat anak-anak di Indonesia. Bisa kalian cek ya. Iya, selain itu kita juga bisa kegiatan offline. Nah, bagi teman-teman nih, tanggal 31 Juli besok, Forum Anak Sukawati akan mengadakan Gebiar Anak. Nah, di sini kita akan merayakan Hari Anak Nasional sama-sama. Jangan lupa pada datang ya. Jangan lupa ya. Nah, apa sih tantangan bagi anak Indonesia ini? Tantangan anak Indonesia itu kurangnya pengetahuan dan kurangnya rasa peka terhadap Hari Anak Nasional itu. Banyak banget yang masih belum tahu Hari Anak Nasional itu apa. Dan juga sekarang kan perkembangan zamannya pesat banget kan. Banyak banget anak-anak yang sudah dewasa padahal belum umurnya. Bener-bener. Benar. Lanjut nih, Kak. Harapannya apa sih Kak untuk memperingati Hari Anak Nasional ini, mau di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat?
Harapannya itu anak-anak bisa mengetahui apa saja hak-haknya yang telah dilindungi oleh pemerintah. Anak-anak bisa mencapai haknya, anak-anak bisa bebas berekspresi, anak-anak terbebas dari perundungan, terbebas dari kekerasan, dan juga anak-anak bisa menghormati orang tua, guru, dan juga menjadi teman sebaya yang saling mencintai dan menyayangi nih. Iya, benar. Harus kalian jaga ya keakrabannya dengan teman. Iya. Iya, gitu. Nah, lanjut kita ke topik yang nomor 2 nih, sekolah ramah anak. Apa sih Kak yang dimaksud dari sekolah ramah anak itu? Yang jawab aku ya. Iya. Jadi Sasa terus nih. Iya, gantian, Aku gantian. jawab. Oke, sekolah ramah anak adalah program yang melindungi hak-hak anak nih. Jadi melalui kita menjadi garda terdepan dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajar kepada anak seperti itu. Kak, sebagai pelajar apa yang harus kita lakukan? Baik, di program sekolah ramah anak ini kita harus menciptakan lingkungan sebaya yang aman. Yang pertama, anti bullying atau perundungan. Yang kedua, kita harus saling mencintai antara teman sebaya. Dan yang ketiga adalah kita harus saling membantu satu sama lain dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu belajar. Iya, benar. Ngomong-ngomong tentang anti perundungan, di sekolah kami juga ada loh. Iya, Kita jadi anggota. kita contohnya. Agen perundungan. Iya, Iya, agen Bisa anti cerita-cerita perundungan. dikit kegiatannya nggak udah ngapain aja nih? Itu dilakukan setiap seminggu berapa kali Kak? 2 kali. Wah, bagus Nah, banget. itu juga membahas tentang bullying gitu loh, Kak. Jadi kayak gak boleh membuli temannya atau ya sebagainya begitu deh, Kak. Jadi sebagai pelopor ya. Iya. Jadi Memberantas pembulian di sekolah. Iya. Bagus banget. Kan kalau- Mempertahankan ya. Iya. Siap. Kalau anak SMP SD begitu kan banyak ya, Kak ya, yang membuli gitu. Jadi kita harus menjadi penengahnya biar gak dibully gitu atau merundung. Iya benar. Kak, katanya Kabupaten Sragen itu mau dijadikan Kabupaten Layak Anak ya? Iya. Baik, Kabupaten Kota Layak Anak adalah sebuah program milik pemerintah, pembangunan berbasis hak-hak anak dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan kepada anak tersebut. Keren. Baik, di dalam Kabupaten Kota Layak Anak itu terdapat beberapa klaster nih teman-teman. Yang pertama ada klaster hak sipil dan kebebasan, yang kedua adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang ketiga ada kesehatan dasar dan kesejahteraan, yang keempat kegiatan budaya dan perlindungan khusus, dan yang terakhir adalah kelembagaan. Di Kabupaten Kota Layak Anak tersebut terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama tingkat pratama, tingkat madya, nindya, sampai yang terakhir adalah utama. Kalau Kabupaten Sragen itu tingkat apa Kak? Wah, kemarin banget nih kita baru aja dapat peringkat nindya. Jadi keren. Wah, berarti kita itu sudah berada di 3 tingkatan Iya. tertinggi. Ya kurang satu tingkatan lagi. Oke, jadi berarti kalian semua yang nonton atau Nexus Besti, kalian harus mengembangkan kreativitas kita biar menjadi apa? Kabupaten Kota Layak Anak Iya. tingkat utama. Iya, Karena itu tingkat salah utama. satu aspeknya itu ditentukan oleh kita sendiri. Kurang sebagai satu anak. lagi. Kak, peran kita sebagai pelajar, kita harus apa nih di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat? Baik, untuk pemenuhan Kabupaten Kota Layak Anak ini tentu saja kita harus memenuhi 5 klaster tersebut. Di sekolah kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, anti perundungan ataupun bullying. Dan di rumah kita harus memiliki data-data kenegaraan yang wajib kita miliki. Yang pertama seperti KIA, akta kelahiran, BPJS, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita juga harus menjadi agen seperti Jokawin Bocah. Jokawin Bocah itu adalah sebuah aksi di mana pencegahan pernikahan usia anak nih. Ya emang minimal nikah itu berapa sih Kak? Sudah diatur di undang-undang Ya berapa menurut tuh? undang-undang minimal 19 tahun. Untuk Itu Ya, perempuan. kalau laki-laki 21 tahun. Karena kan usia anak itu dimulai sejak kandungan sampai 18 tahun nih. Jadi yang masih 18 tahun, 17, 16, 15, 14 dan seterusnya itu masih dianggap anak ya. Dan masih dilindungi hak-haknya. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, ada yel-yel gak sih di forum anak itu? Wow. Oh, ada iya, ya? ada dong. Apa nih, itu, Kak? Boleh kasih lihat? Oh, kita tepuk hak anak dulu yuk. Oh iya, Tepuk hak anak tepuk ya, hak boleh anak, ya? iya, iya. Oke, kasih Praktekin contoh dulu nih. dong. Ayo. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan,
partisipasi merdeka. Yuk kita bareng-bareng yuk. Mau Kasih tahu teman-teman juga nih, Iya. biar teman-teman bisa coba di rumah ya. Yuk. Tepuk anak. Hai hidup. Tumbuh kembang. Perlindungan. Partisipasi merdeka. Ternyata ada yel-yelnya ya. Baru tahu. Selanjutnya nih Kak, aku kemarin baca koran nih Kak, di Solo Pos ada anak di pusaran kekerasan. Ini maksudnya gimana nih Kak? Anak di pusaran kekerasan itu mungkin anak tersebut mengalami kekerasan dari pihak ketiga ya. Jadi menurut tanggapanku, ketika kita melihat masalah tersebut, yang harus kita lakukan yang pertama kita melaporkan kepada orang yang lebih tua, seperti orang tua, guru maupun guru BK. Dan jika diperlukan, kita bisa melaporkan juga kepada dinas yang terkait, seperti Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, kalau anaknya itu gak berani ngomong gimana Kak? Oke, kalau anaknya nggak berani langsung ngomong ke dinas, kita bisa melalui kita nih sebagai jembatan aspirasi anak kepada pemerintah, seperti itu. Oh ya, bisa kalian coba ya kalau ada. Oh iya, Kekerasan. kontaknya bisa di mana nih Kak kalau mau cerita ke kakaknya? Nah, bisa banget langsung DM ke Instagram Forum Anak Sukawati. Dicek ya. Cek ya, jangan lupa. Di sana anak dilindungi dan bakal aman banget. Adminnya juga ramah banget. Pokoknya jangan Keren. takut. Oh iya Kak, tadi aku juga baca koran kan, anak yang dieksploitasi itu apa sih? Oh, anak yang dieksploitasi itu adalah anak yang dipekerjakan. Kan anak seharusnya itu masih bermain, belajar dan iya kan anak kan masih dilindungi ya, harusnya sekolah, harusnya belajar, itu dipekerjakan dan itu seharusnya tidak baik. Harusnya itu tuh dilindungi. Harusnya kita berikan penegasan ya bahwasanya anak itu masih memiliki hak dilindungi, pendidikan, bersenang-senang bermain dengan teman-temannya, belum belajar. saatnya untuk Bekerja. seperti Diperkerjakan secara berlebihan ya guys. Atau paksa gitu. Itu nggak baik karena kita kan masih juga harus mengasah bakat kita, harus belajar, harus bermain, harus bersosialisasi. Kita kan masih ada di tahap belajar. Jadi bagi teman-teman jangan capek menuntut ilmu. Semangat belajarnya. Nah, kita sudah sampai penghujung acara nih. Ada gak sih Kak pesan dan kesannya buat Nexas Bestie? Ada dong, Nexas Bestie harus jadi 2P, pelopor dan pelopor. Nexas Bestie harus jadi pelopor yang baik, menjadi teman sebaya yang baik, dan juga memberikan contoh yang baik. Serta Nexas Bestie harus bisa melaporkan apabila ada kejadian-kejadian seperti perundungan, seperti tadi di Instagram Forum Anak Sukawati. Oke, untuk kesannya luar biasa mantap sekali. Semoga ke depan Nexas semakin jaya. Amin. Iya. Oke, jadi kita sudah cerita-cerita bareng kakaknya ya. Ini seru banget sih. Iya. Pertama kali juga aku kan baru Baik-baik. ikut podcast kayak begini. Ya, ini bagus banget idenya. Kita kembangin ya, sama-sama berkreasi, luar biasa. Dan selalu mengangkat topik-topik yang Positif. Iya. Baiklah, nice to meet you Kak. Nice to meet you too. Iya, see you next Nexas Bestie. See you. Nexas juara.